Selamat sore, sahabat ngopi bareng. Kembali lagi kita di episode podcast kali ini. Kali ini kita ngopi bareng bersama komunitas yang diwakili oleh dua orang narasumber kita yang hebat-hebat, tokoh yang cukup luar biasa, sangat luar biasa, dari Sanggar Seni Omandur. Dua orang ini akan saya perkenalkan, Kang Wiji dan juga Kang Abdul Semut. Bagaimana kisah mereka membangun Sanggar Omandur, kita akan bahas bersama kali. Stay tune terus. Ya, selamat sore Kang Wiji dan Kang Abdul Semut. Terima kasih sudah mau datang ke podcast kita yang sangat sederhana. Dua orang yang baru kali ini saya bertemu dan sudah mendengar ceritanya sebelumnya. Boleh Kang Wiji dan Kang Abdul Semut memperkenalkan diri sedikit ke para sahabat Kopi Bareng. Ya, selamat sore teman-teman sahabat Kopi Bareng. Nama saya Wiji. Begitu saja ya. Nanti boleh. Ya, di belakang. Saya kenal saya juga Abdul Semut, mungkin begitu juga. Jadi dua orang narasumber ini kita hadirkan, kita akan membahas Sanggar Seni Omandur. Apa itu Sanggar Seni Omandur? Mungkin langsung saja bisa bercerita. Mungkin dari Kang Semut dulu. Oke, ya. Terima kasih. Ya. Sini kan? Siap. Sanggar Seni Omandur itu sebenarnya satu lembaga pendidikan non formal berbasis seni budaya yang ada di satu wilayah Surabaya sebelah barat, itu di Dupak Bangurjo, Gang 1 nomor 30, Kelurahan Dupak, Kecamatan Kembangan, Kota Surabaya. Sanggar Omandur sendiri itu satu lembaga pendidikan non formal berbasis seni dan budaya yang berdiri itu pada tahun 2014 ketika program pemerintah waktu itu Wali Kota Ibu Risma dalam rangka penutupan lokalisasi. Ya. Nah, kami tinggal di wilayah lokalisasi sehingga ketika penutupan itu kami kemudian merasa prihatin akan dampak yang terjadi terhadap masyarakat, sehingga kami membuat satu tempat bernama Sanggar Seni Omandur, di mana sebuah rumah alternatif buat kawan-kawan anak-anak dan perempuan untuk bersama-sama berkumpul dan belajar dan membicarakan persoalan hidupnya. Oh, luar biasa. Jadi dari 2014 itu mungkin ya sekitar sudah 12 tahun di X lokalisasi Dupak Bangurjo. Apakah selama 12 tahun apa yang menjadi tantangan untuk membangun Sanggar Seni ini? Sanggar Omandur itu kan hanya merespon terhadap dampak-dampak yang terjadi ketika penurunan organisasi. Salah satu dampak itu adalah stigma masyarakat terhadap warga dan anak-anak yang tinggal di sanggar itu dalam komunitas. Salah satu stigma bullying mereka bahwa mereka adalah masyarakat kelas berapa mungkin yang notabene masyarakat mereka adalah anak-anak kami adalah anak-anak nakal, gampangan, murah dan seperti lain sebagainya. Itulah nah, makanya kami merasa prihatin bahwa nanti program mereka tidak akan menyentuh pada wilayah itu, sehingga kami harus dengan kesadaran kami harus membuat ruang. Dan salah satu hal metode yang kami gunakan media yang kami gunakan adalah media seni. Karena menurut pandangan kami, seni dan budaya inilah yang menampakkan seseorang warga kami duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak melihat perbedaan. Kami punya agama, suku, bangsa, bersama negara. Kami dengan seni budaya ini menunjukkan kami untuk mencapai satu yang namanya kesadaran manusia untuk berbagi dan berbuat untuk orang lain, untuk lingkungan kami dan mereka. Luar biasa. Jadi kenapa seni yang dibeli? Karena di senilah orang itu bebas nilai egaliter yang begitu poin. Untuk Kang Wiji sendiri Kang, sejak kapan Kang Wiji atau bisa diceritakan peran-peran Kang Wiji
sampai Saya secara umum ya, saya ini kan sebenarnya sama kan semua ini dalam tanda petik itu berseberangan, bermusuhan. oke. Apa ini dalam hal apa ini? Ya, dalam hal konsep berkesenian ya. Oh, Nah, lalu waktu itu saya sempat merantau sehingga kami tidak bertemu lama sekali tidak bertemu karena saya juga berpindah-pindah merantau. Dari di Indonesia Timur saya berpindah-pindah dari Riau terus ke Makassar ke Kendari ya begitu. Pindah-pindah ya cari sesuap nasi ya kan. Padahal banyak nasinya. Akhirnya suatu hari ketika saya memutuskan untuk tinggal kembali di Surabaya, saya kangen aja, ingin ketemu teman-teman yang ada di kantor kesenian. Kami ketemunya pertama kali di Taman Budaya Jawa Timur, zaman lalu sama ketemu. Wah, kita ngobrol ngalor ngidul wetan kulon dan sebagainya. Akhirnya ketemulah satu kesepakatan saya dengan dia. Aku ini pokoknya kepingin mempunyai dokumentasi tentang dirimu kan. Memang aku ini apa deh ini? Aku ini enggak tentang dokumentasi ini. Enggak harus pokoknya aku kepingin. Biar paling tidak untuk diriku sendiri dan untuk sanggar itu. Sanggar apa itu sanggar apa? Gitu. Ngobrol lah kami tentang sanggar senyuman dulu. Wah, menarik ini sebenarnya. Tapi waktu itu memang saya sedang masih tidak yakin itu loh. Apa rasa dendamnya masih ada itu loh. Wah, belum musuhan kok ngerayu-ngerayu gitu. Akhirnya, ayolah main ke tempatku lah. Oke, ternyata ada anak kecil-kecil itu. Dari yang lembut-lembut sampai yang besar-besar gitu. Berani loh. Mereka menari bersama. Ya, awalnya itu tahun berapa? Ya, sebelum COVID. Oh, berarti sudah sampai dulu sudah cukup. Ya, cukup sampai ya. Wah, ini nggak bisa nih kalau saya cuma nonton doang gitu loh. Jadi apa yang saya kerjakan akhirnya. Nah, ini yang rahasia yang belum ditahu ya. Kami berdua ini sepasang sejoli. Terutama pas hari libur ya. Saya kan kebetulan liburnya hari Sabtu dan Minggu. Maka saya Sabtu Minggu itu pagi-pagi sudah WA, kubur yuk gitu. Tandanya sudah bangun dan siap. Sekali berjalan-jalan kaki, ya pokoknya olahraga jalan kaki, ngobrolin apa, curhat-curhatan. Salah satunya ngobrolin tentang sanggar seni, apa mau diisi apa, mau di apa. Sampai pada satu waktu tertentu sama saya menjaga diri saya dengan baik ya. Ketika saya menjadi musuhnya, ya saya tetap akan menjadi musuhnya gitu. Dalam hal-hal konsepsi ya. Ketika dia ngomongin apa, saya nggak cocok, nggak iso. Karena saya sudah datang ke sanggarnya, melihat anak-anaknya. Dan saya pikir, kayaknya nggak cocok kalau itu. Kami sering berdebat soal itu ya. Kami juga ngobrol tentang banyak hal. Tentang ini, itu, dan plusnya apa yang kita lakukan. Akhirnya titik temunya di mana? Ya, titik temunya ya harus jalan terus saja. Apapun yang terjadi, bagaimanapun cocok nggak cocoknya kami tetap harus dijalani. Ya balik lagi niatan awalnya kita kan menemani anak-anak itu loh. Kalau ngomong membantu itu kayaknya kita kok terlalu hebat gitu. Menemani anak-anak, membersamai anak-anak berproses. Ya nanti di belakang kamu ceritain ngapain anak-anak itu. Iya, biar penasaran dan penisirin. Jadi kalau kembali lagi kan, awal pertama Kang Smith untuk membangun gerakan sosial sadar pemandu ini, apa yang jadi semangatnya waktu itu? Karena lokalisasi ketika program penutupan lokalisasi digaungkan dari realisasikan oleh Ibu Risma itu kami sepakat penutupan lokalisasi itu sepakat karena ada beberapa lokalisasi di Surabaya, salah satunya adalah Remil, Bangojo, Bangunsari, Jalan Doli dan Moroseneng. Nah, bedanya kenapa kami sepakat di Bangojo tempat kami itu karena keberadaan praktek prostitusi sudah berbaur dengan rumah tangga. Sementara pintu masuknya orang berprostitusi berarti salah satunya adalah minuman keras. Mereka memang di rumah itu seringkali ada
teman-teman bermain mantra. Ya, minuman mantra itu secara tidak, ya kalau tidak dia menghilangkan akal seseorang dalam rumah makan. Karena tempat tinggal kami rumah tangga dan tempat lokalisasi berbau, kami takut nanti akhirnya nyala sasaran. Gitu. Makanya sudah berbau ini yang menjadikan kami merasa khawatir nanti para itu ya, para pelaku seksual atau prostitusi itu masuk ke rumah-rumah yang tidak ada praktek prostitusi. Itu sasarannya kalau ada ibu yang anak Katanya begitu. begitu. Makanya kami sepakat kalau ada begitu atau harus dipindah ke tempat lokalisasi yang lain kan gitu. Karena kami punya anak-anak perempuan, kami punya istri-istri yang mau berbahaya. Tapi ketika itu ditutup, stigma itu masyarakat ini masih tidak mana. Salah satunya prostitusi itu sangat berbahaya karena anak kami ada salah satu ini untuk menjadi prostitusi gampang. Caranya gimana ini? Makanya prostitusi kadang-kadang persoalannya pada persoalan kemiskinan orang. Sehingga ada ini bahwa bujukan orang lain. Ini caranya kamu enak menjadi bisa kaya, punya harta banyak, kemewahan sama ini gampang. Kamu modal cantik, beli rumah cantik, nemenin laki-laki, gampang dapat uang kan. Ini bahaya ini. Pandangan-pandangan atau pikiran-pikiran bahaya sampai depan nanti itu bisa jadi pilihan kepada anak-anak perempuan kami atau istri-istri kami. Kami harus bersikap tentang itu. Terus momennya apa ya? Momennya pas pendidikan lokalisasi. Teman-teman alokasi oleh pemerintah di dasar kampus, kami menyelesaikan banyak persoalan. Betul. Makanya kami sebagai keluarga dan dari Wong Jawa itu kan harus ada lingkungan jauh tapi ya kulit di buruk. Betul. Jadi kulit itu bisa mungkin lingkungan sekitarnya, kulit yang lalu dan lingkungan sekitarnya. Memahami lagi daun untuk muncul dalam konsep besar. Sehingga kami kemudian bersama para tokoh kampung, tokoh agama, para pengisuh kami membuat gagasan bersama-sama atas nama persaudaraan awalnya. Makanya kami buat kelompok aktivitas namanya Pasebilan Sakti Jayapura. Karena kami adalah orang-orang Jawa sebenarnya. Maksudnya orang-orang yang bukan tradisi bilang. Itu yang pertama kali kami lakukan adalah kami membuat ruang bersama-sama untuk menampung anak-anak dan perempuan, membuat tempat untuk mereka silakan berkumpul dan mengembangkan kreativitas mereka, edukasi budaya, dan itu berharga umum sampai kesadaran bahwa kita harus berbuat bersama-sama terhadap lingkungan tempat ini. Cukup komprehensif sebetulnya penjelasan dari Kang Semut ya. Jadi yang saya tangkap ada kekhawatiran bahwa anak-anak yang tumbuh di lingkungan, utamanya anak perempuan itu tumbuh di lingkungan bekas lokalisasi itu menjadi terjebak juga di dunia yang seperti itu. Nah, melihat sebelum adanya atau sesudah adanya sanggar seni komando itu gimana Pak? Sudah adakah perubahan yang bisa dilihat atau kemudian adakah setidaknya ada perubahan ya pola pikir di masyarakat ataupun di lingkungan sekitar bagaimana? Tidak gampang ya untuk mengikis pikiran-pikiran itu, apalagi lokalisasi itu sendiri sudah lama. Betul. Dan mereka dalam tanda petik yang dijelaskan oleh Kang Semut tadi kan seolah mereka itu juga dream. Bagaimanapun juga kalau kamu mau enak ya jadi begini, dan di situ memang zona merah, tidak hanya lokalisasi. Biasanya hidup di sana itu juga tukang copet, maling dan sebagainya ada di sana. Nah, anak-anak kecil ini terutama masih balita itu kan juga tidak terlepas dari dampak lingkungan itu. Mereka itu kadang-kadang mungkin secara guyonan ya, mungkin menurut mereka yang dewasa itu guyonan. Itu anak sopo, anak wong akeh ya. Itu kan juga melukai batin mereka toh. Nah, ketika mereka setiap harinya mungkin didoktrin semacam itu kan jengah juga. Nah, ngopo aku? Yo, mending lihat kakak-kakaknya, bapak-bapaknya, om-omnya kan yang jadi copet ya bikin jadi copet aja. Bikin jadi ini aja gitu. Ya, karena lingkungannya sudah seperti itu. Nah, sampai pada seperti yang katakan yang sebelum tadi, wah ini nggak bisa kalau dibiarkan begini terus mau jadi apa? Akhirnya kami melihat dalam situasi ketika kita membuka ruang itu ya, tiba-tiba ada yang kepingin nari, ya,
oh menarik ini kalau mereka sudah punya kesadaran itu. Nah, itulah yang kemudian kita wadahi menjadi satu hal yang harus dilakukan. Terus kan yang seperti yang tadi, masyarakat serta masyarakat juga membuat beban itu makin besar. Salah satu stigma kalau laki-laki dianggap mereka nanti akan lagi berjalan sementara anak-anak perempuan juga begitu. Kalau pandangan kedua menganggap anak-anak perempuan kami juga dianggap gampang. Kalau narik lahir dari sana kami ya tidak murah, sehingga mungkin konsep pergaulannya menjadi sangat arogan. Ya, anak-anak kami harus merubah itu. Bahwa anak-anak kami yang tinggal di wilayah di Pak Maruf sebutkannya adalah anak-anak yang mempunyai potensi, mempunyai kreativitas, mempunyai harga diri, mempunyai kemuliaan. Salah satunya dia harus punya kreasi itu kan. Ini kami memberi satu tawaran bahwa kalian adalah orang-orang yang layak untuk dihargai karena kalian adalah orang-orang yang punya potensi besar. Ya, anggap saja mereka adalah para pelestari budaya dan Nusantara. Salah makanya poinnya salah satunya adalah memberi mereka pelajaran tari tradisional. Ya. Di Sanggar Mandiri itu sebenarnya awalnya itu bukan tari, tapi awalnya itu teater. Karena pikirku dengan teater itu mereka emangnya teater kampungan. Mereka membicarakan persoalan dia. Naskah pertama yang kami buat itu berarti pada begitu. Karena anak-anak yang tinggal di sana sepertinya menjadi bagus dan menjadi begitu itu bukan sesuatu ini. Karena buat sistem yang menjadikan mereka akan menjadi masyarakat miskin salah sih. Memaksa. Makanya mereka harus menjelaskan tapi menceritakan bagaimana anak-anak menjadi bercerita kepada masyarakat kami itu lahir itu nggak bisa menolak dari takdir menjadi miskin, walaupun kemiskinan sebenarnya sistem itu sampai Jogja sampai kemana. Kemudian ada kawan ya arek itu gimana anak perempuan gimana karena teater ini butuh mental yang baja gitu. Jadi kan kemudian kami menggagas mengajar mereka tari. Ya ini memilih tari. Ya, tari itu kami pilih adalah kami tidak sembarang yang memilihnya itu tari remong. Remongnya pun kami pilih sebagai remongnya Cak Monanta. Yang proses kesejarahannya jelas, sebenarnya jelas. Jadi kami kreatornya jelas. Kenapa tari remong yang kami pilih? Remong menjadi satu identitas tari Surabaya. Kami sampai kami membuat slogan arek Surabaya kudu sore. Lalu, walaupun esensi dari tari remong pun kami bongkar. Seperti yang pernah saya bilang bahwa tari remong bukan sekedar tari untuk menyambut tamu sebuah seremoni. Tari remong adalah satu tari persiapan untuk melakukan dilatih untuk ketahanan yang tadi. Bagaimana kami membuat udang, bagaimana dia menggunakan campur, bagaimana dia menggunakan konsep atau pinciran, bagaimana mudah-mudahan mereka menunjukkan mereka adalah anak-anak yang tangguh, anak-anak yang tangguh. Jadi kami menyiapkan itu. Oke. Dan untuk mempertahankan itu kami kenapa kalau saya hidup bersama kawan-kawan ini dan kawan-kawan yang lain karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Kami harus mengajarkan itu. Oleh kami untuk namanya solidaritas. Salah satu sampai tertentu ya kami sudah sangat tanda yang dibangun. Kemudian kami punya perkumpulan kampung-kampung namanya rukun kampung Surabaya. Kami harus berdiri bersama. Tidak bisa sendiri. Saya dengar sebelum adanya Sanggar Mandiri atau berbentuknya Sanggar Mandiri ada penolakan sebelumnya, ada tantangan itu gimana Pak? Ceritanya. Tantangan sih sampai sekarang. Mungkin masalah sekarang dan itu mungkin bagian dari itu. Ya, makanya itu juga menguji kita bahwa merubah sesuatu tidak bisa sama kasar. Tidak segampang itu. Ya, segampang itu proses panjang gitu kan. Untuk menjadi kaya. Ini mungkin ngomong kita. Ketika penutupan ekolokalisasi di wilayah di Kremil, Bangun-Sari, itu kan banyak orang punya kepentingan. Banyak orang-orang yang butuh nama di sana. Ya. Kita tidak mau di sini, rekor lah, kalau ngomong kelompok itu. Ya. Kami karena kami menggunakan seni budaya, kami dianggap haram, bid'ah, menyebarkan ajaran tak benar. Karena kami merasa bahwa hanya seni ini gitu loh. Kita mau menggunakan media agama mungkin kami merasa gaya diri.
mengintrospeksi diri bahwa kami juga tidak orang baik, kami ya orang biasa saja sekali gitu. Makanya yang mungkin kami bisa hidup sedikit abu-abu dan punya cita-cita baik itu mungkin seni budaya. Maka kita menuntut kesadaran, bukan ngomong tentang kamu takut terhadap neraka, dosa, tapi ini kesadaran kami menjadi manusia yang hidup itu. Ngomongnya itu seperti awal tadi. Betul. Itu pertengahan itu, tapi itu butuh memang waktu. Sampai sekarang ini mungkin makanya acara Bangun Rejo Festival yang kami gagas selanjutnya selalu tanggal 28 Oktober. Karena 28 Oktober itu ada momen besar membentuk bangsa Indonesia, bangsa negara Republik Indonesia, yang di dalamnya berbangun atas bangsa-bangsa seluruh Nusantara, bangsa Jawa, bangsa Madura, sepakat bersama-sama bahwa kebinekaan ini bisa disatukan untuk membentuk satu bangsa lebih besar yang menghargai kemanusiaan dan keadilan dan kewujudan. Ya, makanya kami ngambil momen spirit itu, Ya, spirit Sumpah Pemuda itu, makanya kami itu sebagai titik bahwa 28 April nanti kami menjadi Bangun Rejo. Kampung kami bernama Bangun, bukan main, bukan M, bukan bangun. Kan? Kemudian kami rubah. Kami rubah kalau bangun itu bangun, tapi kalau kami M bangun itu kalimat itu menjadi kalimat aktif. Ya, betul, membentuk. Nah, maka itu yang tak tanamkan kepada kawan-kawan, kita sedang bangun Rejo. Bangun Karahajan, bangun kampung. Betul, luar biasa ya. Jadi pendekatan seni dari segala sisi kayaknya dipakai oleh Kang Sumut dan Kang Didi. Lagi Kang mengenai perjalanan panjang. Sebelumnya sudah pernah nggak Sanggar Romandowo ini diakui atau dapatkan prestasi gitu ala-ala? Ya balik lagi perjalanan panjang itu ya. Iya. Dan lucunya kami ini nggak perlu diakuin gitu loh. Iya betul, memang ya. Tapi ya pasti ada. Ya, kami jalan. Yang seperti disampaikan tadi bahwa sebenarnya tujuan utama kami adalah bagaimana anak-anak ini bisa membangun dirinya sendiri untuk menemukan keraharjaan, kekuatan, kemakmuran dan sebagainya. Menurut kami ya, yang tadinya di stigma semacam itu terus kemudian bisa bangkit dan sebagainya, itu yang terpenting bukan hal-hal yang muluk-muluk. Ya memang seperti dikatakan tadi, memang banyak orang yang punya kepentingan, kepingin menjadi malaikat mungkin, ingin menjadi penyelamat yang baik mungkin, pahlawan mungkin ya banyak sekali, sampai mungkin yang belum disampaikan semua. Kami itu dituduh sebagai pengabdi setan, penyebar ajaran sesat, penyebar ajaran sesat. Ya nggak apa-apa, supaya kami nggak melakukan gitu ya. Ini cuma diarani aja, cuma dikata-katain aja, nggak apa-apa. Sebenarnya kami nggak mau ngapain. Ya, soal penghargaan yang pasti gini, yang nyata dan bisa dikatakan juga sekaligus nggak nyata adalah kepercayaan dari orang tua. Itu yang terpenting. Dulu ya. Kalau anaknya pergi kemana, dicari di rumah nggak ada, mereka sudah khawatir Pak. Wah, jangan-jangan mereka di sana, jangan-jangan mereka sudah diambil oleh orang-orang yang pikiran sudah kemana-mana. Ya. Tapi setelah ditahu kalau ada di Sanggar dan mereka ada di sana, tenang. Kemana izinnya itu? Kemana Dok? Ke Sanggar gitu. Mereka sudah tenang. Nah, itu bagi kami adalah penghargaan di atas paling tinggi. Iya, paling tinggi. Ketika mereka percaya. Dan yang unik lagi ketika kami misalnya diundang pada satu event gitu ya misalnya. Terus kami ngajak anak-anak itu ikut pertunjukan di sana. Wah, orang-orang itu merasa berebut dan saling cemburu itu satu sama lain. Cemburu membantu. Ya, aku gak diajak bantuin apa? Aku bisa bantu ini. Wah, begitu mereka berebut semuanya. Itu menurut kami satu hal yang menyenangkan. Daripada maaf ya, memang tidak mengurangi rasa hormat gitu ya. Betul. Mereka memberikan hadiah apa ya itu tidak sebanding dengan kepercayaan yang diberikan. Itu kan efek samping gitu. Ibaratnya kan itu efek samping kalau kami dapat misalnya award apapun gitu. Tapi ketika mereka percaya melepaskan anak-anaknya ke Sanggar, wah itu hal yang betul-betul menyenangkan. Iya. Karena di Sanggar juga tidak ada seruangan untuk mereka untuk lomba. Jadi kami merasa bahwa
mereka kumpul di sanggar, bermain tari, main teater, menggambar, menulis, bercerita, dan macam-macam. Bukan untuk prestasi, untuk saling meromba. Tetapi mereka menjadi sadar bahwa berkumpul, bermain bersama kawan-kawan itu poin utama. Kami tidak mengajari mereka bersaing. Makanya sanggar itu, kalau Cak ini bilang kan dia ngajar menggambar, menulis, macam-macam. Anak-anak di sana macam-macam, bisa bulanan itu dibiarkan. Memang kami memberi ruang sosial untuk anak-anak, apalagi di kampung seperti kami. Dan itu sebenarnya persoalan juga kampung-kampung di Surabaya. Bahwa ini juga menjadi satu keberadaan sanggar-sanggar yang kami juga nanti bentuk kayak dari kampung itu sebagai bentuk bargaining kepada pemerintah bahwa tempat tinggal kami itu juga tidak bisa serta-merta kalau pemerintah itu atau negara untuk menggusur kami. Tapi kami membuka karena kampung-kampung kami, sanggar-sanggar kami adalah ruang hidup, ruang bermain terhadap anak-anak yang ada di kota untuk mengembangkan kepribadiannya mereka, punya kepekaan sosial, tolong-menolong, dan berperilaku sebagai manusia yang sebenarnya makhluk sosial. Begitu. Itu yang kami ajarkan kepada mereka. Luar biasa. Mungkin kita minum dulu, Kang. Karena ini persembahan khusus dari Bara Jawa Coffee. Jadi sudah disiapkan, kita minum dulu karena pembicaraan yang sangat luar biasa saya pikir. Jadi siap kan. Jadi harus kita sesuaikan juga ini. Siap. Apalagi mungkin yang bisa kita bahas, Kang. Jadi saya kira sangat komprehensif ya pembicaraan atau penjelasan dari Kang Wiji maupun ada lagi Kang mungkin yang sudah sampaikan di Sanggar Roman Luhur itu keberadaan Kang Wiji spesialnya itu sebenarnya karena kami memiliki identitas. Jadi tani itu sebagai identitas, teater untuk mereka bisa bersuara, kemudian ruang kreatif mereka bernama ruang kecil, kelas kecil, melukis, bercerita dan berkumpul. Kemudian ada lagi yang tidak dilupakan itu aku mengajari sanggar itu namanya anak-anak yang notabene orang Jawa tidak lupa tentang menulis aksara Jawa. Dan Kang Kewin itu tak posisikan mengajar mereka menulis aksara Jawa. Tetapi konsep menulis aksara Jawa bukan hanya mengajar menghafal huruf-huruf aksara Jawa, tetapi memaknai bahwa aksara Jawa itu punya makna secara filosofi yang punya kaitan pada hidup mereka, perilaku hidup mereka. Karena menulis itu aksara Jawa itu punya makna-makna filosofi. Kayak apa ya mungkin Kang ini mungkin akan menjelaskan kenapa penting juga untuk menulis aksara Jawa. Gimana Kang? Waktu kami jalan-jalan pagi itu. Momen jalan pagi. Sharing. Saya tanya, ngapain kok dinamakan sanggarnya itu Jawa gitu? Kenapa enggak sanggar apa misalnya? Sanggar di atas awan atau apa gitu? Enggak punya filosofi tertentu. Karena salah satu di antaranya kami mencoba mempertahankan identitas kami sebagai orang Jawa. Tapi boleh kan di situ tiba-tiba orang yang bukan orang Jawa bergabung? Boleh. Tapi karena dipercayai bahwa Jawa itu bukan suku bangsa, bukan ini. Tetapi perilaku yang baik dan sebagainya. Terus saya tanya, orang-orang itu mengaku sebagai orang Jawa, apakah mereka sudah tahu ada huruf Jawa? Jangan-jangan mereka buta huruf Jawa. Iya kan? Oke, kalau gitu kita bikin kelas menulis aksara Jawa. Nah, tiba-tiba ketika kumpul, waduh, itu soalnya aku biar ya nggak apa-apa. Justru ketika sudah lupa itu kita cepat ngingetin lagi sih. Saya diberi waktu sama Kang Semut itu 2 jam. Mestinya untuk ngajar. Ngajar 2 jam setiap kelas. Harus bisa tuh. Enggak. Siapa teman? Siapa teman 2 jam. Tapi saya ini nggak tahu tiba-tiba kenapa kasihnya itu seperti kadang 4 jam. Ya karena salah satunya itu membongkar kayak misalnya di Jawa itu ada susunan huruf ho, no, coro, kenapa dibunyikan ho atau itu o atau o bisa dikatakan sebagai o itu bunyinya tadi seperti disinggung sama orang ono urip wening suci. Jadi hidup kita ini sebenarnya suci, tidak ada yang nggak suci. Jadi kembali ke hakikat. Iya, kembali kepada hakikat kita yang dilahirkan itu sebagai orang.
dan seterusnya. Semua huruf itu di sana ada. Dan saya meyakini bahwa huruf-huruf itu tidak sekedar dibuat, tetapi menurut saya itu adalah sebuah visualisasi dari resonansi jiwa kita kepada Tuhan. Ya, itu yang kemudian saya ceritakan kepada teman-teman atau yang mereka yang hadir di sana. Menceritakan tentang itu. Jadi mereka pengalaman hidupnya itu ya, pengalaman hidup saya bertemu. Iya. Pengalaman hidup itu kan bukan berarti saya langsung mengalaminya juga. Kadang-kadang ketika saya bersama Kang Semut ini, Kang Semut cerita itu kan pengalaman juga. Betul. Nah, itu yang saya ceritakan. Saya ceritakan kepada teman-teman yang di sana, sehingga mereka memahami, oh ternyata itu begini. Sehingga bisa jadi apa yang kita lakukan dan apa yang saya lakukan itu setidaknya memberikan penguatan kepada anak-anak, kepada orang tua yang sudah terlanjur mempercayai kami itu, menguatkan bahwa mereka tidak salah pilih, mereka meyakini bahwa anak-anak mereka itu aman, tidak lagi bermain-main di tempat gelap kayak begitu ya. Iya kan? Tidak lagi berada di zona merah ini. Itu menjadi satu penguatan buat mereka bahwa oh ternyata hidup itu kayak begini ya. Yang mungkin mohon maaf, mereka kemarin itu meyakini hanya sebagai orang Jawa misalnya, meyakini sebagai warga negara yang miskin misalnya. Tapi ketika dikuatkan begitu kan mereka benar-benar yakin pada pilihannya. Oh iya, aku memilih ini nih dengan kesadaran yang benar-benar sadar. Dan ketika dikuatkan, oh iya ternyata saya sudah sadar. Dan mungkin seperti halnya ketika kita makan ini. Kenapa sih kita butuh makan setiap hari? Supaya kita kuat, tubuh kita untuk bekerja itu kuat. Nah mungkin seperti itulah. Bayangan saya menganalogikan seperti itu. Jadi dia harus setiap hari diberitahu, diajak, ini. Dan puji syukurnya tiba-tiba dari anak yang cuma sekian itu jadi banyak itu loh, tambah banyak ya. Maka mungkin dari kelurahan sebelah ada mungkin. Betul, ada. Jadi kami itu sekarang yang dulu ya cuma 10-20 orang, sekarang itu tercatat 164 anak. Untuk anak tapi yang aktif pelatihan itu paling 70-80. Tapi kalau kita punya ada effort jalan-jalan itu baru kami memang tidak menjadi persoalan. Kami enggak seperti sekolah yang wencong pendidikan enggak. Kami harusnya dibebaskan. Sanggar Rumah Dhuwur juga tidak menarik biaya tidak takut. Di acaranya, semua acaranya, mau latihan drama, lawan tari, aksara Jawa, gratis semua. Itu kami bukan berarti acara mana makan juga kan. Dari mana ya? Kami mengajak mereka menjadi sadar bahwa ini acara bersama mereka, duduk bersama mereka. Apalagi kota besar, mereka mau bercerita, bercerita. Ini kan ruang yang perusahaan Sanggar Rumah Dhuwur menjadi ruang alternatif untuk mereka bisa ngobrol, untuk membicarakan persoalan dia. Seperti kalau di Cak Wit ngajar aksara Jawa, kenapa begitu panjang dan orang antusias? Karena Cak Wit menceritakan pengalaman hidupnya dari huruf tadi. Itu yang menarik. Terus orang akhirnya bilang, itu kan saling menguatkan teman-teman bahwa apa yang terjadi di kalian itu juga pernah terjadi di kami. Makanya hanya bersama-sama lah kami harus baru berdiri bersama-sama, berdiri bersama-sama, bergerak bersama-sama untuk minimal mengenai mimpi di dunia yang seperti Cawet Maros. Kan gitu kan. Jadi semangat kolektif. Betul. Dan anak-anak kami juga buat gitu. Makanya salah satunya kan kenapa Pak juga kami maunya jelas. Kami namanya Cak Mona Limata yang dia sekarang dikebumikan nyari di daerah itu aja. Kami baik dengan keluarga mereka. Kenapa kok begitu? Di tari sebelum kami menarikan nari, kami berdoa, kami bersyukur terhadap tari yang diberikan. Makanya salah satu hal yang kami bayar itu adalah kami tidak lupa diri kepada Tuhan. Kalau mau orang di luar, orang kesenian itu juga punya oleh ikatan dengan yang mau tidak. Kami sejak awal kecil kami sebutkan, kami mesti mengawalinya semua dengan cara berdoa dan mendoakan para leluhur yang kami rasa sebagai rasa syukur pada atas warisan yang ada. Terima kasih kepada Cak Monali, Pak Mulaka atas tari remongnya yang hari ini kami pakai. Terima kasih ya Kang ya. Terima kasih kepada kami, terima kasih kepada guru-guru kami, orang tua kami, gitu kan? Jadi kami memang, caranya memang gitu. Kami nggak frontal, tidak. Kami memang menyusulkan hal-hal kecil. Salah satunya adalah bercerita yang di belakang ini.
Kami itu cerita tok kan. Gono kan. Nah, sawit kami dia sampai ngomong. Aksara Jawa ini apa mungkin bahasa Jawa, tetapi bahasa Jawa yang disebut adalah bukan secara geografis, tapi itu filosofi. Wong Jawa itu adalah wong yang ngerti, wong yang paham. Orang yang mau tahu orang lain itu wong Jawa. Mau Arab, mau India, mau Amerika, mau Cina. Ini Jawa, gitu kan ceritanya. Ya ada makna manusia filosofis. Kami ngajar di situ, bahkan sampai hari pun begitu, teater pun. Jadi kami yang sekedar mau kan, kami menjadi orang-orang yang mau peka terhadap lingkungan. Salah satunya adalah lingkungan kerja yang notabene adalah ekslokalisasi. Banyak hal yang sampai hari ini yang butuh kami selesaikan. Apakah 20 tahun selesai? Ya belum, panjang. Karena ngomong tentang manusia kan gitu. Makanya Sanggar Mandul apa gitu kan. Ya, Sanggar Mandul itu hanya menggunakan media seni budaya kan ya. Betul. Untuk membentuk sadar. Yang saya tangkap sih Sanggar Mandul menciptakan ruang sosial ya. Ruang sosial yang kalau kita sebut dengan rendah hati benar-benar ruang sosial alternatif gitu ya. Padahal saya lihat tuh ini luar biasa gitu. Bahkan jadi utama ruang sosial utama di luar keluarga. Cukup menarik lah apa yang diceritakan. Alhamdulillah. Semangat permusuhan saya dengan yang semut itu tetap juga disisipkan. Lewat apa itu? Iya, banyak hal. Misalnya tiba-tiba Banang gitu ya. Banang itu sesepuh di sana. Oke, Banang kami manggilnya Banang. Sudah sepuh, kadang-kadang datang, kadang-kadang cerita bahwa dulunya seperti ini. Nah, kita ini kan termasuk orang baru dalam tanda petik ya. Kalau dibanding Banang itu kan kami orang baru gitu. Ya. Tapi beliau itu menceritakan hal ya. Kita bantah. Kita bantah dengan apa? Sesuatu yang sebenarnya lama tapi kita perbarui dengan cita rasa yang baru. Oke. Ini loh Banang maknanya kayak gini loh Banang. Udah waktu itu iya yo. Terus tiba-tiba kami ngajak teman datang. Dia kaget dulu ya diskusi lagi. Nah begitu terus sampai terakhir kami punya teman ini yang datang ke Sanggar itu teman-teman dari Mesir, dari ini datang dari Belanda, ya dari asing pulang, ya teman-teman asing itu. Ya salah satunya kami mengenalkan Sanggar itu. Yang kedua juga memberikan spirit kepada anak-anak bahwa apa-apa yang mereka lakukan itu tidak sia-sia. Siapa tahu kita tetap mendoakan kepada anak-anak. Ya, siapa tahu kalian nanti suatu saat bisa pergi ke tempatnya Mbak ini tamu-tamu Mesirnya. Wah, mereka kan senang gitu. Nah, itu menyemangati. Satu hal yang mungkin belum ada ya di sanggar-sanggar seperti kami di luar yang memberikan semangat semacam itu. Mungkin saja ya, kami kurang tahu. Tapi ini adalah upaya kami gitu. Supaya kami membentuk anak-anak itu mempunyai semangat yang besar itu. Siapa tahu besok aku tak masuk lagi, siapa tahu ada teman baru lagi. Nah, itu kan menjadikan mereka terus semangat gitu. Ya. Kami memang yang aku bermusuhan sama itu bukan sebenarnya bermusuhan saya bukan. Permusuhan. Kayaknya permusuhan yang abadi produktif malah. Karena saya berpikir dan itu teman-teman kami berpikir bahwa kami ini kan senior bukan. Jadi ben artinya aku tuh selalu diawasi sebenarnya. Kemudian jahatnya aku asli sayang kan. Wah bahasanya bahasa sayangnya gitu ya. Aku itu cuperan terus kami memang begitu karena aku butuh sesuatu yang enggak aku takut gitu kan dia akan menjadi mengontrol takut kebablasan gitu lah. Nah itu terusan itu yang tadi seperti yang dibilang kami mendatangkan kawan-kawan dari luar negeri dan macam-macam golongan datang itu adalah juga spirit kenapa Sanggar ini bersama Sanggar Seni Mandul bahwa apa yang ada di masyarakat kami di anak-anak kami yang notabene adalah dia atau tidak itu masyarakat menengah ke bawah sekali. Memang makanya kenapa prostitusi dia di sana karena salah satu persoalannya adalah ekonomi sehingga bisa dicatat bahwa kami itu kesusahan untuk punya regenerasi di atas SMA susah karena setelah SMA mereka dituntut oleh keluarga mereka kerja atau melarikan diri dengan cara kawin di bawah keluarganya. Karena apa? Kalau dia tidak kerja atau kawin tinggal di sana orang dia beban karena keluarganya harus tetap
hidup harus bekerja, harus dapat uang, semuanya sebelum bayar di kota ini. Sehingga kami itu kadang-kadang repot. Makanya kami membesarkan itu seperti yang kami itu orang doso, mahasiswa dari Mesir, dari Korea, dari Belanda, bahwa di dunia sana itu masih ono. Amerika itu benar-benar ada, Jepang itu benar-benar ada, manusia itu ada, bukan cerita itu. Makanya sampai punya harapan dan cita-cita yang dhuwur tadi, yang tinggi tadi untuk mencapai ke sana. Kami itu cuma semangat berngomong itu. Maksudnya bangkit dari keterpurukan ini, gitu. Kalau dalam kondisi terpuruk itu kan rentan, seperti yang kami ceritakan di awal, tiba-tiba terbujuk lagi untuk menjadi itu kan masuk ke dunia itu lagi gelap tadi kan, itu yang kami takutkan aja gitu. Harapannya mereka bisa lepas. Benar-benar lepas. Itu salah satu apa senjata kami kalau boleh dibilang untuk tetap bertahan kan itu. Ngapain kita terus misalnya tunduk pada kondisi ini kalau kita sudah sepakat mau begini, ngapain? Usia berapa kalau anak-anak yang paling kecil? Kalau kebahagiaannya Cak itu sampai lembut, karena sampai lembut kami karena nggak nuntut sesuatu. Jadi anak-anak itu prasekolah itu kan di sana main tok mas, tempat tiduran kami nggak apa-apa. Kami merasa bahwa daripada mereka main di luar, daripada mereka main gadget dan macam-macam, lebih baik main di sana. Jadi kakak-kakak kami, mereka sedikit aja ngumpul ke teman, kali berdua. Nari itu tidak penting. Maksud tidak bagus, tidak harus. Dan mereka bergerak duduk diam, geli-geli ngobar no tangan, tidak apa-apa. Habis itu nggak fokus ya. Jadi kami sampai ke situ. Nah, kembali lagi kan, mungkin aku bercerita tentang saya akan menceritakan panjang. Itu artinya begini, untuk merubah kampung dari stigma itu tidak harus ada satu tindakan konkret. Tindakan konkret itu bernama Juventus, pertunjukan mereka untuk menunjukkan mereka seberapa dia sudah seberapa mereka berlatih menguasai, menunjukkan keberadaan mereka bahwa aku bisa kreatif, aku sih bisa nari, aku bisa main teater. Ruang itu kami sebut sebagai festival seni Bangun Rejo, atau kami ubah menjadi bahasa Inggris itu Bangun Rejo Festival yang sadar 12 tahun. Bangun Rejo Festival harus selalu ada tiap tahun karena orang harus merubah ini. Aku ingin membuat ini kepada masyarakat luar, pandangan orang luar bahwa di mana kalian akan menemukan pentas gelar seni kerakyatan berbau kampungan itu ya di Bangun Rejo. Jadi Bangun Rejo tidaklah kampung prostitusi, tapi Bangun Rejo adalah kampung di mana kalian bisa menggelar anak-anak dengan tari kampungan. Kadang-kadang kan orang tua itu kan nanya, "Wah, aku itu latihan terus nangkon kapan pentasnya?" Kapan tampilnya? Kapan tampilnya? Inilah kami mencoba membangun kepercayaan mereka juga. Salah satunya membangun kepercayaan mereka. Ya, dengan menampilkan mereka di festival. Tentang festival sendiri, Bang. Karena sudah rangkaiannya sudah berjalan ya. Dari mulai pokoknya bulan Oktober ini full. Tadi kan memang enggak ini. Yang salah satu pertentangannya ya ini yang saya itu Bangun Rejo itu. Karena Bangun Rejo 12 tahun itu bukan berarti gampang-gampang aja. Ada banyak persoalan. Cak ini yang nyanyi pulau, aku saya ngengker. Karena Bangun Rejo Festival Gelar ini dia kuat tidak sedikit banyak dia mengeluarkan dana yang besar, tenaga yang berlebihan. Ketika kondisi kami setelah COVID, aku tidak tadi, atau tidak diakui keluar perekonomian kami tidak bagus. Aku maksa terus, Cak itu yang nyeneni pulau. Kamu nggak perlu maksa. Bangun Rejo Festival tak bilang harus ada. Tadi ngomong ya mesti, dia sampai ngalah. Ya wis lah, lakukan semampumu. Dan akhirnya beliau ngajari ojo maksa, harus mewah. Kamu namanya itu kemudian kesepakatan bersama-sama cari sebagai boro-boro cacaku senior apa. Kita harus buat tanda. Makanya bukan berarti Bangun Rejo seperti festival Bangun Rejo hari ini yang ke-12 meriah itu bukan seperti itu. Kemarin cukup sangat sederhana, Tapi Bangun Rejo Festival harus ada. Karena kami harus mempertanggungjawabkan anak-anak itu pada keluarganya mereka, kepada masyarakat apa yang dilakukan di sana. Itu yang kami. Setidaknya ruang itu ada. Betul, harus tetap ada. Dan juga dengan kesadaran mereka juga tahu bahwa kami juga tidak baik-baik saja, tapi kami tetap bertahan. Itu sampai 28 Oktober puncaknya, Pak.
Tapi yang 12 ini panjang kan yang kemarin kita yang 12 ini karena kami merasa bahwa 12 itu perlu dikasih tanda, harus diapresiasi. Kami membuat tanda sebagai Allah juga. Kami membuat tetangga. Ya, tetangga itu rolas 12. 12 itu 1 dan 2. 1 dan 2 itu 3. 2 dan 2. Oke. Itu. Kemudian kami mulai membuka diri kan ya. Mulai membuka diri. Kami ini sebagai kontrol membuka diri dengan kawan-kawannya dia. Ya, itu. Bisa disebutkan kan membuka dirinya kan. Ya. Kalau orang Jawa ngomong angka welas gitu ya. 11, 12, 13. Kenapa kata welas? Itu kan welas. Oke. Ya, kata welas kasih sayang gitu ya. Rohim. Ya, kami mencoba menandai itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kami tadi diceritakan saling bertengkar, ya bertengkarnya waktu jalan-jalan. Iya. Dia cerita, semua itu cerita. Ini aku belum bisa kan, karena ini harus ada bangun terjadi karena sebagai penanda. Tapi terus terang aku nggak ada duitnya sekarang itu. Ya kalau nggak ada ya nggak usah tau saya. Iya. Saya apa dipaksa? Iya, berontar nggak usah. Jadi perlu nggak harus 1 tahun sekali. Tahun ini kita ngomong pada masyarakat karena hal teknis. Kita nggak bisa menyelenggarakan ke-12. Mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi. Nggak apa-apa. Enggak, aku tetap harus ada. Wah, ngeyel berjadi. Saya mikir gitu, waduh ngeyel. Ya apa ya? Ya wis lah, ayo wis. Wis bagaimanapun juga kalau memang maunya seperti itu, ya alasan-alasannya itu cukup realistis bagi saya. Iya. Dan masuk akal sebenarnya. Ya, menjaga konsistensi kepercayaan orang-orang, dan kami sebut tadi bahwa itu adalah penghargaan tertinggi gitu. Ketika orang-orang percaya, orang kamu percaya, itu penghargaan tertinggi. Ini nggak bisa ditukar dengan apapun. Terus neso kepalaku copot aja. Ditukar dengan apa gitu supaya ini terlaksana gitu ya. Ya puji syukurnya kami kan tiba-tiba ada teman-teman yang musano, ayo dibantu. Kami terus diajak ketemu sama siapa, ya ngobrolin aja sebenarnya, ngobrolin tentang konsep-konsep bangun kerja, kenapa bangun kerja berdiri, Sanggar Roman Luhur berdiri dan sebagainya. Dan mereka, iya yo, ternyata itu yang penting, menjaga konsistensi kepercayaan orang-orang, membangun keyakinan anak-anak, membangun keyakinan generasi yang lembut-lembut dan yang berada di dalam zona merah itu, terus mereka bisa membangun dirinya sendiri, mandiri, itu yang penting. Ya. Nah makanya kemudian non sewu orang-orang ya, terima kasih yang mau membantu itu kan. Ya mereka tidak ayo Karewangi gitu. Nah itu kan menjadi satu hal yang menarik ya, teman-teman ya, Dokter Robo. Mas Robo ya siap. Ya kayak itu kan membantu teman-teman yang itu. Yowes ayo bantu. Ya mencandorkan kami kepada teman-teman yang lain itu. Mencandorkan ya harapannya jaringan yang bisa membangun. Ya awalnya kan kami hanya kampungan tadi kan. Kami coba, ternyata ada teman-teman itu, terus ada teman-teman yang dari Wisma Jerman itu, Mas Dahana. Oke. Yang membantu. Ayo nanti teman-temanku yang kebetulan teman-teman dari luar tak bawa ke sana. Nah itu kan ya kami bersyukur ya itu tadi. Ternyata kedatangan mereka itu menyemangati anak-anak. Membuka jaringan baru dan mereka itu boleh ya. Dan dalam bayangan mereka mungkin selama ini melihatnya cuma di televisi ya kan. Ternyata ono bule temenan nih, alien apa bukan gitu kan. Mereka kan gitu. Ternyata iya. Kok ngomongin ngono carane. Nah, itu hal-hal yang kemudian secara tidak langsung kan memacu mereka untuk belajar, betul. Ya kita berikan silikan pesan. Yo kalian ingin pergi ke rumahnya Mbak ini, pergi ke rumahnya Mas ini, kalian bisa berbahasa Inggris, sekolahnya sing temenan. Nah, begitu kan. Itu pesan-pesan yang tidak harus menggurui gitu, tetapi dengan menghadirkan orang ini mereka siapa tahu kalian tiba-tiba besok jadi apa, pergi ke sana, betul. Nah itu kan hal yang menarik ya, itu yang penting. Nah dari alasan itulah ayo teman-teman ini kita ya. Tapi kan jika kita membuka peluang itu
sama Kak kan itu setelah COVID kan. Ya, ya. Jadi sebelum COVID kami sama saat ini tidak membuka peluang diri kepada pihak lain. Ya. Bahkan kemudian ada pihak pemerintah atau negara. Ya. Karena kami merasa bahwa kami ini tanggung jawab kami sebagai warga negara atau sebagai manusia, bahwa kami selama mampu kami akan menjalani sendiri kan tanggung jawab kami itu. Sehingga ketika COVID itu menyerang kami, menyerang orang-orang kami dan semua kawan-kawan, itu secara ekonomi jatuh. Makanya terusan menurut para leluhur kami, petunjuk leluhur kami, para kini sepuh ngomong bahwa apa yang dilakukan kita membuat Pasuruan Jati, membuat Sanggar Manduri sesuatu yang baik terhadap lingkungan. Maka sesuatu yang baik ini akan menjadi lebih bermanfaat dan berguna kalau disebarkan kepada banyak orang. Mudah-mudahan setelah itu kami setelah COVID membuka peluang diri, mengundang siapapun yang mau berkontribusi dan gitu. Salah satunya juga kemudian Kang Iwin itu mau ngajar di lain tentang aksara Jawa di kelompok-kelompok yang lain ini. Kali ini nggak disebutkan. Oke. Itu dia mau berduka karena dia takut. Kang Iwin sebenarnya punya juga ketakutan nanti yang iso basa Jawa atau misalnya aksara ini wong luar Indonesia, luar Jawa, dia nambah takut. Karena mereka dia ketakutan orang Jawa gak iso nulis Jawa, wong luar negeri kamu itu takut. Tapi karena tahu itu bahasa sesuatu yang baik harus disebarkan, dia sampai rela mengajar kelompok itu yang ke umum. Itu alasan dari disebutkan kelompok itu. Terusan selanjutnya kami bekerjasama dengan kawan-kawan masih tadi itu yang kemudian jadi kultur Pancasila. Setelah itu tuh kawan-kawan jaringan dari Gresik, Surabaya, terus Mojokerto. Culture Odyssey. Terus selanjutnya kami 12 tahun itu kami mengundang yang disebutnya Mas Probo itu, kami menawarkan bahwa apa yang kami lakukan. Ini kan aku carinya menyebutnya kita itu ngomong goblok dulu. Karena kita itu orang goblok gak pintar kayak sebagai proposal. Bisa bikin proposal. Memang harus ada itu. Akhirnya kami kemudian bahasa kami yang desa ini kan, pesan kami mengaku artinya Mas Probo bahwa apa yang kami lakukan selama 12 tahun ini dengan baik ini bismillah baik itu butuh dijelaskan dengan bahasa akademis. Tiba-tiba Mas Probo ini nyambut dengan baik, kemudian ada kelompok-kelompok optimis dimulai dia untuk membangun semua jaringan dikerahkan. Wah itu. Nah, Bangun Raja Akres sampai hari ini tidak yang 12 jangannya tidak lepas dari kawan-kawan itu. Buku-buku sampaikan ini adalah juga untuk wujud terima kasih. Ya kan. Dan aku juga mengajar kepada anak-anakku. Berterima kasih. Harus kita harus nilai-nilai luhur bangsa kita kan berterima kasih. Betul. Dan itu sekarang mungkin kelihatan agak jarang berterima kasih. Saya malah kagum kalau akan juga melihat adanya itu ya. Nilai-nilai luhur kita mulai terkikis ya. Begitulah. Apapun yang kita lakukan ini ya, niat awalnya adalah pertama tadi yang kami sebut membangun kepercayaan. Siapapun kalau misalnya saya diberi terus saya mengucapkan terima kasih itu kan orang yang memberikan juga percaya bahwa kami ini orang yang memang perlu diberi. Ya kalau kami mengatakan dia terima kasih itu kan mereka senang kita ternyata ngewong gitu, memanusiakan orang lain gitu. Yang memberi itu juga senang dan itu menjadi satu hal yang menarik. Jurusan yang lain juga yang tak sebutkan sebagai kami juga dikuatkan oleh jaringan kami sanggar-sanggar yang ada di kampung-kampung. Yang kedua adalah kawan-kawan rukun kampung Surabaya. Jadi rukun kampung Surabaya itu ada berapa banyak kampung. Mungkin harus disebutkan ada kampung Bayan, ada Pesapen, ada Sidotoko, Pasangan, Gununganyar, Banyure. Itu adalah kawan-kawan kami juga yang saling menguatkan sebagai jaringan kampung Surabaya. Sebenarnya seiring sejalan dengan pernah saya kalau salah mungkin saya dikoreksi juga sama teman-teman. Pernah satu hari saya menghadiri sebuah acara yang hadir adalah Ibu Wisma waktu itu ngomongin soal penggusuran kampung untuk tol itu ya. Dia sempat berpesan, nek iso kon ojo sampai kehilangan tonggo-tonggomu. Pertahankan kampung itu. Saya pikir itu menjadi satu hal yang menarik.
keterikatan batin satu dengan yang lain. Sama halnya suatu hari ketika saya sempat berkesempatan berjalan menuju Jakarta di daerah Otista di sana, ada satu kampung yang kemudian digusur oleh Pak Ahok, justru dipindahkan dalam satu blok rusun yang itu satu kampung semua. Wah, saya pikir itu menarik, keterikatan batin mereka itu nggak hilang, tidak hilang ya. Ya, nah ini juga saya anggap seperti itu ya. Ketika teman-teman di kampung-kampung itu merasa mungkin awalnya sama seperti kita, dia sendirian berjuang, nggak ada teman yang bantu, nggak ada pihak-pihak yang mau membantu, ya kita menguatkan aja. Kita ketemu ngobrol, yo ini loh, kita sharing-sharing ya. Apa kelebihanmu apa, kekurangan kami apa. Begitupun sebaliknya, kita saling menguatkan, saling membantu. Betul. Ya itu. Jadi iya Kang, mungkin mengenai Bangun Rejo Festival mungkin bisa disampaikan kalau memang ada orang yang mau berkunjung, oh ya siap, undangannya boleh disebar lewat Bangun Rejo Art Festival ini sebenarnya satu rangkaian panjang, berangkat dari bulan apa itu lomba menggambar ini, Hari Anak pas bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Kami mencoba mengundang anak-anak di sekitaran wilayah sana untuk mengikuti lomba menggambar. Terus kemudian kemarin tanggal 28 September kami menyelenggarakan sebuah pertunjukan monolog di kampung juga. Ya, terus besok tanggal 10 kami akan melantik buku. Wah, ini lucu ya. Launching buku ini bercerita tentang Bangun Rejo yang ditulis oleh beberapa orang dari berbagai macam sisi pandang mereka. Tokoh lah ya. Tokoh ya. Dari akademisi, dari mana-mana. Ada yang ngomong tentang gastronomi, ngomong tentang macam-macam. Termasuk Gus Zaki juga. Saya nulis juga. Mas Zaki juga. Ngobrol tentang itu. Saya pikir ini menjadi hal yang menarik ketika dibukukan, direkam dan peristiwa itu direkam dalam satu buku. Ya itu kan menjadi bacaan atau ternyata seperti ini. Akhirnya ceritanya kan bisa panjang, bisa hidup. Nah, itu nanti tanggal 10, terus kemudian tanggal 16 sampai 22 itu adalah pameran anak-anak kelas yang mengikuti kelas kecil. Yang melukis ya? Oke. Itu menarik kami membuat pameran di sana. Berarti di Sanggar ini? Iya, di Sanggar. Jadi karya-karya mereka dipajang, termasuk juga karya-karya kaligrafi aksara Jawa yang dikomodifikasi sedemikian rupa, nanti boleh dilihat. Nah itu kami memperkenalkan kepada halayak bahwa inilah apa yang dikerjakan oleh anak-anak seperti ini. Terbuka buat umum. Ya, terbuka buat umum. Siapapun yang mau hadir ke sana silakan. Alamatnya Sanggar Seni Oman-Dhuwur adalah seperti yang disebutkan tadi, Bangun Rejo Gang 1 nomor 30. Puncak acaranya yang tanggal 25, 26. Puncak acara kan. Di sana ada pertunjukan teater, musik, tari, reog, dongkrek, semua dukungan semua jaringan. Dukungan semua jaringan. Artinya ini sangat ramai nanti ya. Jelas, begitulah. Penuh ini ya. Dan yang pasti juga acara kami selalu ada ada menghadirkan ruang untuk diskusi UMKM. UMKM. Sehingga acara kami berharap dampak sosial ekonomi. Ada pasarnya juga itu orang. Monggo. Jadi biar mereka juga tidak sekedar nonton tapi bisa menghidupkan lah ya, menghidupkan mereka juga merasa dihidupi gitu. Jadi pesannya buat teman-teman yang mungkin tertarik melihat bagaimana teman-teman Sanggar Oman-Dhuwur bisa datang langsung tadi di Bangun Rejo 1 nomor 30 di kawasan Dupak itu. Kalau tahu makam Mbah Ratu, dekat-dekat situ ya, Demak, Pasar Turi ya, dekat-dekat situ lah Bangun Rejo ini. Mereka punya gawe namanya Bangun Rejo Art Festival. Kalau teman-teman ada waktu tertarik, silakan monggo datang aja langsung. Nanti ketemu beliau-beliau yang hebat-hebat ini.